Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan saya Fitriyanti. Saya merupakan peserta Diklat PKP angkatan kedua yang bertugas di Kelurahan Cikoko dan menjabat sebagai lurah. Izinkan saya memperkenalkan rencana aksi perubahan saya di Kelurahan Cikoko sebagai berikut. Selamat pagi Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan rencana aksi perubahan saya di Kelurahan Cikoko, yaitu yang bernama Kapas Putih. Kapas Putih dengan kepanjangan kampanye pengurangan plastik untuk tempat ibadah taklim. Berikut disampaikan rincian rancangan perubahan saya. Visi misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan visi dan misi sebagaimana terlampir. Lalu untuk dasar aturan saya, tugas pokok dan fungsi saya sebagai lurah, yaitu di Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi. Terkait rencana aksi perubahan saya mengambil dalam bidang pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup dan kebersihan, kesehatan lingkungan dan komunitas. Isu strategis yang diambil banyaknya sampah plastik di Kelurahan Cikoko dengan dasar hukum yang pertama Pergub 286 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkungan warga, serta Instruksi Wali Kota Jakarta Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah tingkat rukun warga. Berikut disampaikan analisa masalah prioritas utama. Kondisi saat ini, sumber daya manusia, 10 orang petugas sampah tingkat RW, 42 orang PPSU tidak secara khusus melayani sampah, tidak adanya petugas sampah di tempat ibadah. Kondisi yang diharapkan, 10 orang petugas sampah tingkat RW, 8 orang petugas di tingkat kelurahan, 1 orang pemilah sampah di tempat ibadah. Masalah, pemilahan sampah plastik belum maksimal. Kondisi saat ini sarana prasarana, gerobak sampah 5 buah, mesin pencacah sampah 1 buah, gerobak motor tersedia. Kondisi yang diharapkan, gerobak sampah 10 buah, mesin pencacah sampah 2 buah, gerobak motor tersedia. Masalah, pengelolaan sampah belum ada. Biaya, kondisi saat ini operasional secara mandiri melalui iuran warga dan belum adanya reward bagi bank sampah. Kondisi yang diharapkan, operasional secara mandiri melalui iuran warga dan adanya reward bagi bank sampah. Masalah, yaitu belum adanya reward bagi bank sampah. Peralatan, tidak ada timbangan, tidak ada komposter. Kondisi yang diharapkan adanya timbangan dan adanya komposter. Masalah pengelolaan sampah belum maksimal. Lanjutan analisa masalah prioritas utama. Kondisi saat ini, strategi, pemilahan hanya dilakukan di bank sampah, sampah yang tidak terpilah tetap dikirimkan ke Bantar Gebang. Kondisi yang diharapkan pemilahan dilakukan mulai dari sumbernya. Sampah yang tidak terpilah tetap dikirimkan ke Bantar Gebang. Masalah, pemilahan sampah belum maksimal. Kondisi saat ini, market, pengelolaan sampah secara mandiri belum terlaksana. Kondisi yang diharapkan pengelolaan sampah secara mandiri dapat terlaksana. Masalah, masyarakat belum dapat mengelola sampah secara mandiri. Dari analisa terhadap pelaksanaan tugas tersebut, diketahui bahwa masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut. 1. Pemilahan sampah plastik belum maksimal. 2. Pengelolaan sampah belum maksimal. 3. Pengelolaan belum ada reward bagi bank sampah. 4. Pemilahan hanya ada di bank sampah. 5. Tetap berkontribusi terhadap sampah yang dikirimkan ke TPST Bantar Gebang. 6. Masyarakat belum dapat mengelola sampah secara mandiri. Selanjutnya, untuk menentukan prioritas masalah yang perlu segera ditangani, perlu dilakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut sebagai berikut. Analisa masalah prioritas utama dilakukan dengan menggunakan kriteria USG, didapatkan peringkat pertama adalah pemilahan sampah belum maksimal. Lalu, dilakukan analisa USG kembali terhadap analisa penyebab utama. Didapatkan ranking pertama adalah pemilahan sampah belum dari sumbernya. Kemudian dianalisa kembali melalui kriteria USG, didapatkan bahwa pemilahan sampah sumber dari taklim belum maksimal sebagai peringkat pertama. Berdasarkan analisis USG terhadap penyebab masalah utama, maka penyebab masalah tersebut adalah taklim belum melaksanakan pemilahan sampah. Alternatif penyelesaian penyebab masalah utama digunakan dengan metode tapisan McNamara. Didapatkan sebagai peringkat pertama yaitu melaksanakan pemilahan sampah di taklim. Kemudian, jika masalah prioritas tidak diatasi, akan berakibat berbagai hal, antara lain sebagai berikut. 1. Volume sampah yang tiap hari selalu ada dan tidak terpilah. 2. Penampungan sampah di TPST Bantar Gebang yang mencapai batas maksimal. 3. Pencemaran lingkungan akibat senyawa kimia dari sampah yang tidak terpilah.
Lalu dilanjutkan Bapak Ibu penentuan gagasan perubahan. Berdasarkan alternatif solusi diketahui gagasan perubahan sebagai berikut yang menjadi utama. Gagasan perubahan adalah bank sampah. Menjadikan taklim sebagai bank sampah yang bekerja sama dengan CSR. Berikut disampaikan kerangka pikir diagnosa organisasi. Kondisi saat ini adalah banyaknya sampah plastik di Kelurahan Cikoko. Ada sebab dan akibat dengan gagasan perubahan yang utama yaitu menjadikan taklim sebagai bank sampah yang bekerja sama dengan CSR. Untuk mewujudkan gagasan perubahan tersebut, dibutuhkan stakeholder yaitu internalnya seluruh ASN dan PPSU, eksternalnya Dinas Lingkungan Hidup, Pegadaian Syariah, Taklim, dan masyarakat. Kondisi yang diharapkan pemilahan dilakukan mulai dari sumbernya yaitu dari taklim. Yang kedua, taklim menjadi sentral komunitas dan tempat menambah pengetahuan tentang pemilahan sampah. Tujuan yang diharapkan yang pertama pengurangan sampah plastik ke TPST Bantar Gebang. Kedua, adanya tambahan pendapatan dari taklim dari tabungan emas yang bersumber dari sampah. Yang ketiga adalah program pengurangan sampah pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya terlaksana. Manfaat, terdapat dua untuk organisasi yaitu pemilahan sampah plastik dari sumbernya dapat dilaksanakan, serta berkurangnya volume sampah di TPST Bantar Gebang. Masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan. Teknik berpikir kreatif yang dilakukan adalah mengambil judul kapas putih. Inovasi yang dilakukan yaitu inovasi inkremental, inovasi yang membawa perubahan sedikit saja. Lalu kriteria inovasi yang dilakukan membawa nilai tambah bagi organisasi, membawa unsur kebaruan, dapat direplikasi di wilayah mana saja, dapat diterapkan secara berkelanjutan dan sesuai dengan nilai organisasi. Jenis inovasi yang pertama adalah struktur. Semula dari lingkup rukun warga, kini bertambah menjadi tempat ibadah taklim. Lalu metode yang digunakan selama ini bank sampah menyetorkan sendiri ke bank sampah yang ada di kelurahan. Ke depan diubah menggunakan metode jemput bola, menggunakan gerobak motor khusus yang ada di kelurahan. Inovasi hubungan, melibatkan CSR yaitu Pegadaian Syariah sebagai bagian dan tempat menyimpan saldo bank sampah. Lalu inovasi teknologi, selama ini sampah diberikan ke gerobak sampah yang dibawa secara manual. Saat ini nanti ke depan dilakukan perubahan yaitu dengan mengumpulkan sampah tersebut menggunakan gerobak motor khusus. Terakhir, kegiatan ini dilakukan dengan berperspektif GESI, yaitu terdapat isu kesetaraan gender dan inklusi sosial yang diintegrasikan serta dapat diimplementasikan. Berikut disampaikan instrumen rencana aksi terdiri atas 5 tahap. Yang pertama pra-perencanaan, kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan, pengawasan, dan terakhir evaluasi. Untuk rangkaian ini menggunakan form ASCAP di mana terlihat kegiatannya, pelaksananya siapa, kapan waktunya, outputnya seperti apa, serta metode dan biaya. Sampai dengan tingkat selesai di tahap evaluasi. Terakhir dan tidak kalah pentingnya yaitu rencana kegiatan anggaran. Di dalam rencana kegiatan anggaran ini memuat anggaran yang dikeluarkan untuk menyukseskan program Kapas Putih. Yang pertama adalah penyediaan ATK, alat tulis kantor. Untuk kegiatan ATK ini seluruhnya didukung dalam DPA Perubahan Kelurahan Cikoko tahun 2020. Yang kedua, penyediaan konsumsi rapat. Dikarenakan sekarang kondisi COVID dan kita dilarang menganggarkan untuk konsumsi rapat, maka metode rapat menggunakan teknik Zoom, yaitu menggunakan virtual. Lalu penyediaan spanduk. Untuk penyediaan spanduk tidak dianggarkan dalam DPA anggaran perubahan Kelurahan Cikoko, maka menjadi bagian atau tanggung jawab dari peserta pelatihan. Kemudian penyediaan sarana prasarana terdapat 3 item di sana. Yang pertama kantong plastik sampah, karung, dan timbangan. Khusus untuk kantong plastik sampah dan karung, ini mengambil bagian anggaran yang masuk dalam kegiatan PPSU di tahun 2020. Tetapi khusus timbangan tidak tercantum di dalamnya, maka menjadi bagian dari peserta pelatihan. Terakhir, pelaporan yang memuat adalah rincian kegiatan penjilidan 5 buku dan merupakan tanggung jawab dari peserta pelatihan. Total kegiatan untuk melaksanakan program Kapas Putih dengan biaya senilai Rp1.705.000. Demikian paparan dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Izinkan saya mengucapkan pantun sebagai bagian penutup. Buah mangga matang di puun, nyok kita makan rame-rame. Masalah sampah sudah menahun, nyok kita beresin rame-rame. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.